Ya mangga sholawatan heula. Tos apal hadena? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina wafadh warda biha an ulamaina nahdatul ulama aswajanu nyata tauhid fikih tasawuf ajaranana nurut ka ulama nabi ka nabina datangan majelisna mi HPNU-na. Ulangi kirang semangat sadana. Allahumma salli أجمعين وافذ وارضى بها عن علمائنا نهدة العلماء mi HPNU-na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma aftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama wafaqtana lil ilmi wat ta'limi wa wafiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla aw azilla wa zalla azim wa udlama wa jahlu jala alayya wa ghabu alayya thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi min al-anbiya'il mursalin wa azwajihi ummatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa sahabati ajma'in wa jami'il awliya'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin Muhammad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina
أمهاتنا بأن الله يرحمهم ويولي درجات بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأصارهم وعلومهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maka ditinggal pilar ke-9 mengimani hari akhir ya. Halaman 48. Maka urang nato mulai sesarengan. 9 akidah tentang hari akhir. Rohmu dipisah dari jasad berakhir. Lalu jawab, alam kubur yakni barzah tempat singgah. Juga tubuh bagi Allah tidak susah. Qabla salam berdoalah jangan lengah dari alam. Ruh dan jasad menjadi satu melebur. Semua bang berkumpul itu nusyur. Siap lihat amal sukses atau hancur. Tak satu pun besar kecil sangat rapi tercatatkan, diterima lalu di mizan timbangan, ditanyai segala hal itu hisaban. Hisab tiap orang berbeda tak sama. Masuk surga tanpa hisab juga bisa. Allah yang kuasa berangi sirat, semua mengalami. Selamatlah jika Nabi diikuti, celakalah tekad ucap amal buat Allah murka, tergelincir. Jika kafir abadilah di neraka, dari neraka mukmin dikeluarkan. Bagi mukmin hanya untuk mereka kafir disiapkan. Yakinilah adanya syafaat. Sangat taat, neraka lewat, lalu surga selamat. Lalu haud itu punya Nabi, minum seteguk segarnya mengabadi. Gadan hidup abadi, lihat wajah Allah nikmat pun didapat. Bersolawat. Baik. Pilar ke-9 dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-imanu bil yaumil akhir, mengimani hari akhir. Keimanan kepada hari akhir, Bapak Ibu, dibangun dari keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa
apapun yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih oleh Rasulullah adalah benar. Pondasinya dari situ. Pondasi iman kepada hari akhir dan nanti bab seterusnya setelah pasal ini yang disebut dalam ilmu tauhid sebagai sam'iyat, perkara-perkara yang diimani berdasarkan dalil, itu pondasinya adalah keyakinan bahwa apapun yang diberitakan Al-Quran pasti benar. Apapun yang diberitakan Nabi dengan riwayat yang sahihah pasti benar gitu. Ya upami bab akidah mah hadisnya kedah sahih. Dina bab akidah mah tetiasa anu dhaif kecuali sebagai penguat. Pami dina fikih mah kan tesabios, fikih komo padilah amal. Pami khusus dina bab akidah mah riwayatna kedah riwayat sahihah. Nah, apapun yang ada di dalam Al-Quran, Al-Quran mah itu semuanya jelas, tak ada pemilahan apa, saya atau bukan, semuanya diyakini seperti itu, mutawatir persis seperti yang turun kepada Nabi. Nah, apapun yang Nabi kabarkan baik lewat Quran atau lewat hadis beliau, itu pasti benar. Jika orang naros ke diri sendiri atau ditaros ku batur, nah seperti ini. Kenapa percaya pada hari akhir? Gampang. Apa jawabannya? Apa Bapak Ibu? Kenapa percaya pada hari akhir? Dan memang aya gitu. Saur saha aya? Saur Gusti Allah, gitu kan? Aya. Hanya nanti akal kita bisa membantu mengiyakan. Tapi prinsipnya memang dikabarkan ku Quran gitu. Hari akhir nanti. Misalkan gini, contoh gampangna. Surat Al-Fatihah, gitu ya. Itu terus mengabarkan ayana hari akhir. Naon ayatna Bapak Ibu? Apa ayatna? Di Al-Fatihah? Maliki yaumiddin. Sifat Allah teh Maliki yaumiddin. Raja atau pemilik yaumiddin. Naon yaumiddin? Di mana yaumiddin teh? Sekarang di dunia atau bukan? Bukan, tapi nanti yaumul jaza, yaumul akhirah. Yaumiddin teh salah satu nama akhirat. Salah satu nama akhirat adalah yaumiddin. Karena adanya balasan disebut yaumiddin. Nah, maka pami orang, kan orang tos iman gitu ya. Di Nabi sebelumnya kan? Tos aya keimanan bahwa orang teh ka Allah, bahwa Quran itu gitu ya, karena kalamullah gitu kan. Maka ketika Al-Quran cukup dengan kalimat Maliki yaumiddin, maka ku saayat anu singkat itu cukup itu bagi orang-orang beriman ke Allah ke Rasulna, itu jadi pijakan, jadi pondasi keimanan karena ayana hari akhir gitu. Buleud imana tos teu galideri yaumiddin. Nah, keimanan kepada hari akhir itu diawali dengan orang memahami karena hakikat kematian. Bukan mengimani kematian, dari ayana karena kematian mah gitu ya. Tipe itu terus dibahas. Sami wae ari percayana karena maut mah. Mukmin percanten teh? Percanten, kafir percanten gitu ya. Nu ateis ge percanten. Ari bahwa mati itu ada mah. Semua karena melihat itu begitu kan. Mau apapun agamanya, mau apapun keyakinannya, kalau sekadar bahwa mati itu ada ya sama semua. Nah, tapi yang kita pelajari di akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti disampaikannya dikutip dari Imam Ghazali bahwa apa hakikat kematian gitu ya. Itu bedanya kita. Bukan tentang matinya itu sendiri, tapi hakikat kematian adalah ruhmu dipisah dari jasad berakhir. Bahwa kematian adalah roh dipisahkan dari jasad secara total, tidak ada lagi alaqah, tidak ada lagi irtibat, tidak ada lagi koneksi, tidak ada lagi hubungan, total terputus. Roh sudah tidak bisa lagi mengendalikan jasad.
jasadna dina tanah, nah ruhna masuk ke alam barzakh. Alam barzakh yakni ya alam kubur yakni barzakh tempat singgah. Nah semua anu aya dina bait ieu dari mulai bait 38 ya 10 bait sampai bait 48 yang dirangkum dari penjelasan Imam Ghazali, ini semuanya berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Bab yang seperti ini Bapak Ibu bukan karangan logika, bukan hasil misalkan ulama ijtihad memikirkan, bukan. Iya mah betul-betul bab akidah mah dari dalil-dalil. Oh ayat kabar kian ini yang kemudian dipegang. Dalilna ayat, ayatna ayat, pemahamannya mengikuti pemahaman bagaimana para sahabat memahami Quran Sunnah, bagaimana para tabi'in, para atba'ut tabi'in itu ya, para ulama mujtahidin terus gitu pemahamannya teh. Henteu paham sosoranganan, henteu memahami pusing tapi pahamna jamaah. Ia mengikuti sunnah dan mengikuti para ulama, maka disebutnya ahlus sunnah wal jamaah. Kadang wal jamaah. Karena ada pola pemahaman yang terwariskan sedemikian rupa. Terus. Nah itu yang ya kemarin kita bahas secara singkat. Ayat bait 39. Apa yang terjadi di alam kubur? Ya, setelah ditanya munkar nakir, maka nikmat siksa kubur dirasakan arwah, juga tubuh bagi Allah tidak susah. Di alam barzakh ada dua kemungkinan, itu masa menunggu. Mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Naudzubillah, mudah-mudahan sadaya singkai nikmat kubur. Ya. Nah nikmat kubur ini siapa yang merasakan? Yang merasakan nikmat kubur, upami di barzakh, itu ku Imam Ghazali disebutkan itu yang merasakan secara standar atau itu arwah, roh. Dirasakan roh. Ya. Tapi sesekali tubuh gitu yang terpisah kan, itu bisa saja. Bagi Allah tidak sulit. Juga tubuh bagi Allah tidak susah. Maksudnya bagi Allah tidak susah kalau tubuh pun harus merasakan. Kalau adab kubur, kalau nikmat kubur gitu, nggak sulit. Ya kan ini kembali karena keimanan ya anu bab sebelumnya bab kudrah gitu kan. Ya bagi Allah apa sulitnya kan? Semuanya milik Allah selesai. Paminggang logika orang misalkan ya gampil. Sebetulnya teknologi itu harusnya memudahkan memahami. Contoh, misalkan Bapak Ibu ada satu alarm ya. Kalau kehilangan sesuatu itu bisa di-setel. Ada HP-HP tertentu yang di sini bisa nyetel lokasi kehilangan. Jadi kalau HP kita lupa, itu kita di mana HP itu hilang? Tegera di miss call, dia cukup nanti ada alarm sendiri. Kita cukup masuk ke akun bahwa kita lupa di mana HP kita gitu. Bunyi weh. Nggak usah di miss call terus, oh ada ternyata di nasaku gitu. HP nanti. Atau di mana? Nah, logika itu ya, itu memudahkan kita memahaminya gitu. Orang wae, jalmi wae bisa menyambungkan gitu ya. Dengan sesuatu yang terpisah. Komponen-komponen. Siapa tuh wae? Gampangnya Bapak Ibu. Pami kapal hancur, kapal jatuh. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Iya. Black box padahal warnanya sana sideng ya. Iya. Itu kan? Kenapa bisa ketemu? Karena tetap masih ada. Nah itu, kan gampil gitu ya. Banyak orang percaya itu dengan gampang bisa ketemu berdasarkan sinyal. Nah atau Gusti Allah mah gitu ya. Naon sesahna gitu kan. Menghubungkan roh dengan jasad. Sehingga roh merasa, jasad pun walaupun sudah terpisah merasa ya tinggal dikoneksi kemudian dihubungkan aja lagi gitu kan. Seperti dulu pernah terhubung gitu. Jadi kalau sesekali ada ditunjukkan itu kan dina fakta-fakta misalkan di lapangan ada orang menemukan gitu ya seperti mayat bekas disiksa segala macam atau enggak ya mungkin hal seperti ini karena bagi Allah tidak sulit gitu. Nah keyakinan kita bahwa adanya barzakh, keyakinan kita bahwa nanti di barzakh mulai ada balasan-balasan amal,
inilah yang membuat Nabi mengajarkan kepada kita doa qabla salam. Qabla salam berdoalah jangan lengah. Kumaha doana teh? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, berarti azab kubur teh ada gitu. Makanya Nabi ngajarkan sesuatu nu teu aya kan gitu. Nah bagi kita mah cukup. Itu namina pamis din cek santri mah namina istinbat. Memang hadis itu tidak secara langsung mengatakan imanilah azab kubur itu ada. Cukup langsung praktek. Nabi mengajarkan berdoa tina ayana tina azab kubur. Logika kita bekerja, logika memahami teks, memahami hadis ya bekerja. Merenan Nabi nyebat ngajarkan miwarang berlindung tina azab kubur teh itu cekap janten dalil azab kubur tuh ada. Jadi jangan malah berkata, kan ini tidak mengatakan azab kubur hanya doa. Nah, orang mengikuti bagaimana para ulama memahami hadis, maka dari hadis-hadis seperti itu banyak isyarat. Gitu. Gitu cerdasnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyimpulkan satu hukum dari hadis-hadis gitu. Dan itu memang Nabi pasehana Nabi seperti itu. Satu ungkapan itu mengandung makna-makna bisa hukum yang banyak. Gitu. Seueur contoh-contohna sapatos dina ieu. Atau sapatos ieu Nabi berdoa misalkan. Sami ieu ngadoakeun mayit. Allahumma naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilhu bil ma'i wal salji wal barodi. Dina ngadoakeun mayit. Ya Allah, mandikan dia, cuci bersihkan mayit ini bil ma'i dengan air biasa. Wasalji, air es, salju, wal barodi. Apa barod? Embun. Nah ku Imam Nawawi mah tadi kan doa. Ku Imam Nawawi mah dijantankeun dalil penguat. Oh berarti air terus salju, embun itu suci, mensucikan gitu. Hadis ini memang tidak bilang air suci, salju suci, embun suci, tapi bahwa Nabi meminta kepada Allah gitu ya. Ya Allah bersihkan. Berarti dosa teh diumpamakan, ditasbihkan ku Nabi dengan satu wujud kotoran. Bersihkan dengan 3 cara membersihkan. Tos ku cai teh ditambah ku es, ditambah ku embun. Mungkin tiap jenis air ini punya kemampuan membersihkan yang beda. Kalimat Allahumma aghsilhu bil ma'i wasal barod ini artinya apa? Meminta kepada Allah dibersihkan dengan kebersihan yang maksimal. Sa bersih-bersihna dugika sanes ku cai wungkul gitu. Mungkin masing-masing punya fungsi. Mungkin ada kotoran yang hanya bisa cukup hilang dengan air. Mungkin ada mungkin dengan embun gitu. Nah, digabungkan tiga-tigana ini akan jadi daya kekuatan membersihkan anu sangat. Nah, ku Imam Nawawi misalkan itu dijadikan dalil istinbat bahwa oh suci. Jadi naon suci na embun eta nabi harus gitu wal barad. Nya embun pami dikempalkeun gitu. Embun teh dikempalkeun ku urang teh ditampung gitu tah. Si embun teh ya biasa. Dia enggak wudu urang gitu. Nah ini ya bait ke-39 kita berdoa seperti itu. Berlindung dari azab kubur gitu ya. Gitu. Nah Nawawi ya ulah kalangkung bahkan upami bade ngadoa ba'da kan seueur riwayat tentang doa qabla salam. Tapi ieu mah utamikeun. Sebelum membaca doa yang lain baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Terutama pai makmum, bapak-bapak. Upami orang sebagai makmum, orang teh tos beres maos doa eta, tapi imam teh acan salam. Kumaha teh? Tambihkeun doana. Teu ngalamun, komo ngomongkeun imam dina hate,
harese itu. Urang geus beres imam bacaan salam wae. Ulang-ulang, upami teu apal ulang-ulang doa ieu. Upami apal tambih, misalkan doa Sayyidina Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira itu kan. Faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asartu wa ma alantu wa ma ta'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Can salam gini teras. Gitu. Non margina, margi imam, ya bapak-bapak yang nusuknya dari imam. Imam itu diantawis adab-adaban ngimaman itu disunatkan di tasyahud akhir diperpanjang. Peminjatan imam, ibu-ibu, pemingimaman. Apa? Untuk memberi kesempatan makmum anu masbuk, anu telat kebagian pahala berjamaah. Jadi peminjatan imam mah rada panjangan sekedik ulah hiji eta doa rada tambihan sekedik. Doa nanti apa? Bilih aya nu namanya jol kawatos, geus tuturubun, geus naon itu kan? Nah, ulah sampai begitu assalamualaikum. Beri kesempatan, diperlama. Karena walaupun kabagian namung tasyahud akhir kan, dia hanya dapat tasyahud akhir. Begitu duduk, at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Imam, assalamualaikum warahmatullah. Maka anu kabagian berjamaah, walaupun hanya di detik-detik terakhir, tetap pahalana 27. Da pahala berjamaah 27. Nah senage hanya mungkin kadar 27-na berbeda gitu. Tapi 27 sami. Angka nama 27. Mungkin bobotnya beda. Sami. Nah iya imam teh dia perlami. Mau tasawuf akhir teh. Tambihan tadi mana namanya dina doana. Misalkan doa 3 macam. Nah iya pentingnya nambih wawasan doa-doa seperti itu qabla salam. Nah urang makmum terus tadi muasata ulangi deui. Allahumma inni a'udzubika atau tambih gitu ya. Doa sanes. Atau upami Imam Syafi'i membolehkan doa-doa qabla salam selain doa-doa yang ma'tsur, yang ada riwayatnya. Kalau Imam Ahmad harus yang ada hadisnya. Imam Ahmad mah nggak boleh baca doa di luar ada riwayat. Kalau Imam Syafi'i boleh. Boleh misalkan tadi orang tos maos Allahumma inni a'udzubika. Bacaan salam kene. Misalkan berdoakeun. Nah, ya bahkan ini sangat bagus poin dibaca kok orang tua kange anak keturunan. Baca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a qabla salam. Untuk kesalehan keturunan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Teu acan salam kene wae maos dinaon gitu. Yang penting doanya bahasa Arab. Teu kenging ku bahasa batal salatna berarti kan? Ngadoan aku bahasa Indonesia. Karena di dalam salat tidak boleh ada komunikasi gitu ya dengan manusia, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini bait ke-39. Bait 40. Dari alam kubur bangkit bakda hancur, ruh dan jasad menjadi satu melebur. Semua bangkit berkumpul itu nusyur. Siap lihat amal sukses atau hancur. Beres alam kubur, ya barzah, walau alam berapa lama kita nggak tahu. Termasuk ini Bapak Ibu pelajaran ke orang sadayana punten. Wengi, simburing tiap malam Ahad itu ada bahsul masail kajian tanya jawab. Ada yang bertanya, apakah benar kalau Israel menang bakal kiamat? Cek abi teh tong sok nyanyahoanan bab kiamat mah. Hati-hati, pernah Bapak Ibu, kalau bab kiamat nggak ada yang tahu, selesai, gitu ya. Bujeng-bujeng orang Jibril ge, teterangan bujeng-bujeng Jibril Rasulullah ge, ari waktu nama gitu. Rasul hanya menyebutkan apa? Ciri. Tapi kalau satu ciri terjadi, tidak otomatis besok kiamat. Karena ciri kiamat itu suur. Pernah satu hari Rasulullah SAW dari pagi sampai sore itu cerita apa yang akan terjadi dari sejak saat itu sampai kiamat. Cerita ke Rasul semua. Sahabat maka macam-macam beda-beda.
ada yang meriwayatkan 5, meriwayatkan 6, meriwayatkan sesuai dengan apa yang dihafal para sahabat. Maka riwayat tentang ciri-ciri kiamat. Nah, ini kaidah kang orang. Upami aya hadis ngabarkeun ieu ciri kiamat, itu bukan berarti lamun ciri eta terjadi besok beledug kiamat. Walau alam kita nggak tahu. Karena mungkin masih ada ciri yang, nah apalagi ini, apakah kalau Palestina menang kiamat, ya itu bukan urusan kita. Orang mah tugasnya merjuangkan kemerdekaan Palestina. Ulah kieu hari kitu mah tuh ulah waka merdeka weh. Betah kene. Maka jadi udah teler itu kan. Jadi asa-asa merjuangkan naon teh. Merjuangkan Palestina teh. Dasian kaburu kiamat. Aduh, enggak, kita enggak tahu. Tugas orang mana yang zahir. Muslim, jelas itu kasusnya penjajahan kan. Dari tahun 48 merdeka tuh, dari sebelum udah dijajah. Israel teh, penjajahan kasusnya, bukan perang, penjajahan. Gitu. Udah aja gitu kita namanya berjuang, orang sesuai kemampuan orang itu kan. Ku ngadoakeun segala macam. Jangan dikaitkan kalau dengan urusan apa? Kiamat, karena kita tidak tahu gitu. Tidak tahu kapan terjadinya. Kita secara zahir aja, secara zahir berjuang gitu. Sesuai kemampuan kita. Kira aku kan orang negara anatos jelas kan sikap negara ya di PBB, tapi beda gitu. Kan orang ngalawan gitulah, ngalawan kezaliman penguasa dunia ya. Sama aja dulu Bapak Ibu di zaman Rasulullah sebenarnya teka bayang Romawi hancur, teka bayang Persia hancur, teka bayang kerajaan Mesir hancur, teka bayang kerajaan di Yaman hancur, nggak kebayang zaman itu. Dan di Arab tak ada kerajaan. Bayangkan hanya di kecil gitu, nggak pernah punya sejarah, punya kerajaan. Lihat, teka bayang nanti mungkin seperti ayeuna ku urang teka bayang. Iya kan sealam dunia nggak dukung Israel. Amerika, Eropa semua nggak dukung. Gitu. Boykot nggak dukung Israel. Boykot kabehanana berarti. Iya Google. Kan gak ada Google Android itu. Gak dukung. Ada gogorokan boykot nanti anggon HP nu gak dukung kumaha teh. Ah jadi nu rasional aja. Anu jelas-jelas teh gak dukung mah Cina malah. Kalau Cina mah jelas dihapus Israel lagi tina peta di Cina begitu. Nah ini mah urang mah tong kadinya teuing bisi kalah kapal beulit gitunya. Mungkin nanti dibawa ka mana atau seurang mah anu pasti sing seueur naon doakeun ya Rodul Quds salawat eta seueurkeun tiap waktos ulah mun keur emotukul janten wirid urang poin di pasantren tiap ada salat ibu-ibu saya tiap ada salat maoskeun eta gitu ya sakali dugi ke 3 kali 5 itu kan tos arapal sanes nanti payun teh Bapak-bapak salat Rodul Quds peminta can apal ditempel di masjid kayak di awas sasarengan gitu. Atau pada doa nusane pemi subuh sok tiap subuh teh plus kunut nazilah tiap subuh teh. Saatos jeda teh gitu. Allah maqatil kafir kada gitu. Gitu. Ini ya. Nah, dari alam kubur ada nusyur. Jadi maut masuk alam kubur alias barzah dengan tadi ayat pertanyaan segala macam, lalu beres masa barzah itu nusyur. Apa itu nusyur? Kan orang pami gugah kula masuk kumang awasana geuningan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah itu. Itu teh membangun keyakinan. Ketika kita bangkit dari tidur juga langsung menanamkan kesadaran kita pun nanti akan bangkit. Ini mau bangkit dari tidur, bangun tidur, nanti pun ada bangun atau bangkit dari kubur. Namanya apa? Nusyur. Wa ilaihin nusyur. Nah ini nusyur ini yang dijelasin di bait ke-40 ini. Ruh dan jasad menjadi satu melebur dibangkitkan teh. Setelah kiamat, itu dengan tiupan yang pertama itu. Nafkhah ula, tiupan pertama hancur, lalu 40 kemudian itu walau alam 40 hari atau 40 tahun. Tapi hitungannya bukan hari urang ayeuna,
Da kantos da aya, matahariana kantos alancur. Jadi hitungan nanti. Menawi dina riwayat nate 40 ba'da arba'in. Nah, setelah 40 tiap para ulama kemudian menafsirkan. Ada yang mengatakan setelah 40 hari, setelah 40 tahun. Pernah 40 weh. Nah, setelah jeda 40 waktu tadi itu ditiuplah an-nafkhah ats-tsaniyah, tiupan kedua. Upami dina abasa tuh dina Quran. Dina abasa disebutna fa idza ja'atis shakhah. Terus yauma yafirul mar'u nah min akhi. Shakhah teh ia adalah tiupan pertama. Upami dina an-nazi'at fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah, tamah kubra itu tiupan kedua. Shakhah tiupan pertama. Ketika tiupan pertama itulah kiamat. Anu luar biasa itu kan. Nauzubillah subhanallah. Kiamat itu azab sebetulnya. Tapi kiamat hanya terjadi ketika di muka bumi terus teu aya satupun mukmin. Karena hakikat kiamat sebetulnya azab, ya. Nah, terus apa? Nah, setelah 4 itu tiupan kedua. Nah, tiupan kedua ini nusyur. Setelah tiupan kedua, maka semua bangkit dari barzah, dari kubur. Yang pertama dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man yanshaqqu min kubur. Yang pertama itu Rasulullah. Baru kemudian semua. Nah, disitulah apa? Roh dan jasad bersatu lagi seperti sekarang ini. Tapi fisiknya udah bukan fisik sekarang. Nah, dalilnya Sayyidah Aisyah kan kantos naros ka Rasulullah kan? Rasul kan menjelaskannya sangat sangat fisik, sangat biologis. Apa? Hufatan, urlan uratan. Jadi apa? Nyeker, telanjang, gitu kan? Berarti fisik banget dijelasin. Nah, ini jadi dalil bahwa memang nanti yang dibangkitkan bukan hanya roh, tapi juga fisik. Gitu. Disatukan lagi. Tapi berdasarkan banyak riwayat fisiknya sanes nu ayeuna teh ya. Naon misalkan dari dalilnya contoh ketika Rasul mengabarkan bahwa di akhirat mah teu aya naon? Teu aya nini-nini gitu kan. Gitu kan? Di akhirat tidak ada nenek-nenek. Sedih tuh kan? Si nini eta teh. Kumaha? Rasul bohong enggak? Enggak. Memang tidak ada nini-nini karena nenek-nenek kembali fisiknya beda gitu. Fisik akhirat bukan fisik dunia sekarang. Jadi tenang ibu-ibu, anu tos sepuh tenang. Ya. Tong maksakeun diri, udah aja. Nikmati bahwa kita udah tua ya begini adanya, tenang aja gitu. Nyantai aja. Justru nyantai itu yang membuat aura kecantikannya muncul gitu. Tenang aja, mun hoyong geulis mah engke ge aya waktosna. Muda semuda-mudanya itu kan. Pokoknya sami bapak-bapak kayak gitu. Da akhirat mah kan negeri kenikmatan gitu. Ya, nah semua bangkit berkumpul itulah nusyur. Untuk apa nusyur? Siap lihat amal sukses atau hancur. Disitulah kan tahapannya dikumpulkan dulu, dikumpulkan bangkit ya. Yang setelah bangkit dikumpulkan di situ menunggu hisaban, menunggu proses penghitungan amal. Nah, menunggu nate lami pisan. Nah, ketika masa menunggu itu sangat berat, disebutna ahwalu yaumil qiyamah. Disebutna kegentingan-kegentingan anu dahsyat pada hari kiamat. Digambarkeun dina riwayat-riwayat matahari begitu dekat itu kan? Digambarkeun ieuna perak, matahari begitu dekat di atas kepala, panasnya luar biasa. Orang berkeringat sesuai amalnya masing-masing. Orang terendam oleh keringatnya sendiri. Ada keringat yang selutut, sepaha gitu kan. Sepinggang, sedada. Gitu. Tak yang di logikana punten. Upami ngadangu hadis-hadis tentang akhirat, Bapak Ibu. Jangan pakai logika dunia. Logika dunia teh kieu. Misalkan kieu. Maknya aya kesang apa? Ada keringat selutut, ada keringat sedada. Eta logika dunia. Ada saya.
Ini mah urusan akhirat. Fisiknya udah beda. Gitu. Logika nanti kayaknya disacana gitu. Jadi orang ulang ngukur-ngukurnya logika harus logika akhirat gitu lah. Cara berpikir akhirat. Jadi tekeng diukukan ku ayeuna. Gitu. Seperti nanti misalkan menunggu masa lama atau kan kenapa kan fisiknya teh dina riwayat mah aya nyebatkeun sama seperti Nabi Adam. Baradag gitu gitu. Gitu. Nah ini menunggu apa? Disitulah orang merasa genting. Nah disitulah peran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahibil maqamil mahmud. Semua orang aina merasa gelisah, merasa galau. Mereka ingin meminta kepada Allah untuk segera diputuskan. Segera diadili lah pengecek orang mah. Maka mereka datang ke Nabi Adam. Gitu. Nabi Adam merasa tawadu, merasa nggak pantas menolak gitu ya. Terus kan riwayat dia kan? Memang gitu di hadis sahihna. Di Nabi Adam, so Nabi Adam coba gitu kan? Dia lempar ke Nabi Nuh, dilempar ke Nabi Musa, dilempar ke Nabi Ibrahim, dilempar ke Nabi Isa kan? Suruh Nabi Isa teh coba ke Nabi akhir zaman. Nah, begitu ka Kanjeng Nabi, Nabi memang tos janjikeun ku Allah. Jadi suruh Nabi analah. Oh iya. Tapi salah satu makom Nabi adalah sahibil makomil mahmud. Makomil mahmud itu ini. Itu makom di mana hanya Rasulullah yang diberi izin oleh Allah untuk meminta syafaat, meminta agar segera diputuskan hukuman. Rasul sujud anulami memuji ke Allah dengan pujian yang tidak pernah disampaikan oleh siapapun, dengan pujian-pujian terindah. Lami sujud nanti. Terasur Gusti Allah, sal ya Muhammad, sal tu'ta. Wahai Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta. Angkat kepalamu, sal tu'ta. Silakan minta, engkau diberi. Nah, Rasul iya nu disebut syafaatul uzma eta. Rasul meminta gitu. Tah didinya ge Rasul mah sami kalimat nanti ummati Rasul. Cobi. Nuju kitu ge urang nu dipeemut nanti. Nuju kitu teh. Melang gitu. Ya. Bade ngantunkeun ka urang melang nanti. Gitu. Nuju bade masih ada syafaatul uzma ngadu ke Allah juga ke umat. Nah, maka kenapa disebut syafaatul uzma? Karena ini syafaat terbesar untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk umat Kanjeng Nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai nanti entah kapan, akhir zaman kita nggak tahu, semuanya merasakan syafaat ini. Itu apa? Mulai cair suasana gitu lah, mulai Allah berjalan proses kita lah. Pami simbolnya suka gambar kena, pami ngaosnya mah. Misalkan pami itu emang ngempel di itu baru di lapang. Itu tepuguh gitu acara teh. Bade irang mulainya gitu. Panas tapi bade bubar, mau tiasa bubar. Tapi di dia kita raos gitu. Nah ada seseorang datang misalkan kabun bapak. Ya kumana mulai cair susana kan. Ada oh ya kita acara akan mulai tak gitu. Acara teh dimulai. Sehingga mulai proses yang berjalan. Itulah syafaatul uzma. Nah disitulah mulai siap-siap melihat amalnya sukses atau hancur. Di situ udah mulai hisaban. Bait ke-41. Tak satu pun amal hidup terlewatkan. Besar kecil sangat rapih tercatatkan. Diterima lalu di mizan timbangan. Ditanyai segala itu hisaban. Di surat Al-Kahfi disebutkan Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kita nyeros gitu Pak. Anu ayeuna teh percaya. Orang-orang yang sekarang enggak percaya catatan amal, enggak percaya sampai akhirat, nanti mah gitu ngomongnya. Hebat benar ieu buku teh gitu. Ma li hadzal kitab. Tidak ada satupun amal besar atau kecil illa ahsaha kecuali dicatat detail. Tuh berdasarkan Quran ya. Atau di surat urang terang sadayana, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan amal sebesar apa, Bapak Ibu?
Naon zaroh teh? Zaroh teh apa? Endog sireum. Dicatat beli hilap endog, telur semut, baidotu namlin zaroh teh. Zaroh teh. Di bahasa Arab endog semut. Berarti melakukan kebaikan segede endog sireum. Kuma melakukan kebaikan seberat endog sireum nya ngalah gampal ngabayang kena sim kuring ka bapak-bapak masihan cai. Saurang sanaon sagede endog. Berarti nya nganggo pipet. Tah bapak le cing. Bapak-bapak merasa dipasihan cai teu? Beureun cek bapak teh. Naon ieu teh gitu. Tidak merasa diberi. Nah, tapi lihat penghargaan Allah. Kalaupun itu bisa ngagambarkeun. Kalaupun kebaikan cuma segede itu. Cuma seberat itu. Ya roh. Ada. Kalau kebaikan berarti ada pahalanya. Ya roh. Nuawi tekenging meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sepelekan, jangan remehkan. Mau diri sendiri mau orang lain. Gitu ya. Kan tipe itu sidongikeun Sayyidah Aisyah gini kan. Masihan kurma hiji. Saur anu di pasarna teh kumaha? Sedekah teh meuni alit kieu gitu. Nya di pasihan kurma mung apa kata Sayyidah Aisyah? Ieu mah gede. Ini mah gede dong kurma. Di Al-Qur'an bukan kurma apa? Zarrah. Zarrah mah tuh lebih kecil daripada kurma. Allah mah bilangnya misqala zarrah. Ini mah kurma gede gitu. Tuh gitu. Jadi gitu cara Sayyidah Aisyah memahami itu, mengapresiasi, mensyukuri kebaikan walaupun segitu. Nah kita pun begitu, jangan baik kebaikan diri atau orang jangan diremehkan. Lakukan kebaikan walaupun sekecil itu. Teu sapira teu sabaraha. Nah ini akan dibalas. Juga sebaliknya keburukan gitu ya. Nah ya, mau ninggal kadinya power gitunya. Keburukan sekecil apapun juga ya rohu akan ada, akan melihat. Itu balasannya ada. Nah ini nanti itu ayat setiap orang menerima pahalana kan, menerima apa amalana. Bisa di kanan atau dari kiri atau depan atau belakang. Kalau nerima dari kiri berarti nauzubillah ciri celaka atau dari belakang. Kumaha carana eta Bapak Ibu? Sim guring keur alitnya. Pernah ngemutan? Ya gak kieu ngemut rada lain bang, rada kritis. Ya udah terima aja pakai tangan kanan. Ya kan di pesan kitab. Ya udah saya ambil aja pakai tangan kanan. Gitu kan? Terus deh. Ya misalkan bapak-bapak di pasihan. Gampang kan? Ya terima aja pakai tangan. Selamat. Ternyata ya seiring waktu simguring ngos-ngos. Dina Syekh Nawawi Banten, dina Syaraqatul Ghais itu menjelaskan. Jadi si kitab tuh datangnya sekonyong-konyong. Pokoknya mah orang teh tiba-tiba nyangap teh ku kiri seperti gitu. Lamun anu pisalameteun pokona mah datang kitu gitu tah. Dia otomatis kanan yang ngambil. Tapi lamun nu picilakeun mah jadi dia tidak dalam posisi memilih apa? Kanan atau kiri. Dia dalam situasi misalkan ayah ambil kiri. Wah, naudzubillah celaka berarti. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, keyakinan itu gitu ya. Ku Imam Nawawi, ku Imam Ghazali misalkan dijadikan doa. Pami orang nuju naon? Lihat, membasuh tangan, langsung nyambung ke akhirat. Fisik mah membasuh tangan, tapi hati pikir ke akhirat. Doana, pami orang nuju membasuh tangan kanan, ayo nih kan. Kumaha? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Pami kiri, Allahumma la tu'tini kitabi ya bishimali au min wara'i dhahri. Jadi nuju membasuh tangan teh emut kadinya teh ketika wudu membasuh tangan teh membayangkan itu hisab misalnya. Ya Allah, berikan nanti kitabku aku menerimanya dengan tangan kanan dan aku beri hisab semudah-mudahnya, jangan ketika tangan kiri jangan nanti aku menerima dengan tangan kiri atau dari belakang, ya. Nah ini ada ditanya segala diterima. Nah setelah diterima buku lalu mizan ditimbang, namanya mizan. Mizana Imam Nawawi ngejelaskan itu dibuat manual, wujudnya seperti manual fisik.
biar real katinggal. Jadi maksudnya kayak manual deh. Katawis berat karena kiri kanan baik burung kata katawis itu. Bukan seperti timbangan digital anu angka, tapi mah katawis. Lamun teh mah misalnya naon beratnya katawis gitu, berat nanti. Biar nampak jelas. Tapi kalau secara seperti apa kita nggak tahu. Karena itu urusan akhirat. Syara hanya menggambarkan gitu. Ada mizan itu ditimbang. Tapi memang bahasana mizan, neraca timbangan. Ditanyai segala ya. Nah itulah namanya hisab. Berarti prosesnya kita ulangi. Alam kubur, terus nusyur, perjalanan as-sirat eta. Kubur, nusyur, mizan, terus hisab. Itu. Bait ke-42. Apa hisab? Hisab tiap orang berbeda, tak sama, rumit singkat atau dimaafkan ada. Masuk surga tanpa hisab juga bisa. Semua kehendak Allah yang kuasa. Nah, cara hisab. Hisab secara bahasa itu artinya perhitungan. Dua pihak, satu pihak menghitung pihak lain, itu hisab. Hisab itu beda-beda tiap orang. Gitu. Aya anu hisabana ringan. Pemeriksaana. Pertarosana. Aya anu rumit. Sagal ditaroskeun. Bahkan aya anu tanpa hisab. 3 opsi. Tanpa hisab, terus ringan atau berat. Ibu-ibu hoyong nu mana? Hoyong nu mana? Tanpa hisab. Ini kedah gitu. Kedah gitu. Tanpa hisab. Bi ghairi hisab wala mutaba'ati azab. Itu kan? Kan itu doana. Pokoknya ada alim orang yang lancar. Kalau tanpa hisab ini pilihan tertinggi. Berarti gimana tanpa hisab mah? Ya udah nusyur surga gitu. Keren Pak. Hoyong gitu Bapak? Ya kan hisaban mah tong boro di akhirat, di dunia ge. Sok bapak-bapak mun di parios. Bapak-bapak puntennya abdi bade marios sok nyaratet tara. Aduh beban kan? Walaupun di nantinya tetangga tidak anggap lepat tapi tuh gitu. Eta teh di dunia. Gitu cara memahaminya. Beratna hisaban di dunia, orang berat hisaban di akhirat, kita ini di dunia malas ditanya-tanya kan? Sok we, malas ditanya tuh. Nggak mau, nggak enak gitu kan, nggak suka lah kita ditanya-tanya. Inginnya merdeka. Nah kalau di dunia saja begitu, nah itu. Komo di akhirat, bari di akhirat mah anu ngahisab lagi saha? Gusti Allah nu ngahisab lagi. Nah ada orang yang diberi tanpa hisab ada ya. Itu 4,9 M dia. Terus sering dibahasnya. Asalnya 70.000, terus Nabi ngadoa, lalu dilipat gandakan. Akhirnya satunya 70.000 berarti 4,9 M. Yang akan tanpa hisab. Ada yang karena syafaat Nabi, ada yang memang karena Allah hadiah bagi amal dia. Siapa yang tanpa hisab tuh? Ya amalan bakal mual dihisab naon. Nu tanpa hisab Bapak Ibu siga gampang tapi hese. Siapa? Orang yang kalau dizolimi nggak membalas. Orang lamun disakit hati, dinyeri mana nama tetap seri. Gitu. Eta. Nah, abot itu kan? Kan orang masuk resepna miara dipelihara sakit hati teh. Ini ada nyeri, mohon emang nyeri. Tapi kalau berani memaafkan tanpa hisab gitu. Terusnya, betak orang yang bisa begitu istimewa. Kan orang mah seringnya bela diri nya. Nya datu tekuat dan nyerinya itu mata ageng pahala lagi supaya dah gitu. Mata ageng pahala kayak gitu. Ya, nah ini. Kan ayat di satu riwayat ada orang-orang tiba-tiba ke surga. Malaikat sekadar dia kunaon gitu orang gitu. Itu masih enggak. Saya udah langsung disuruh sini. Dia tanya, memang kalian siapa? Nah gitu. Kami ini orang-orang gitu tadi. Yang kalau tadi lamun batur matara silaturahmi abdi mang silaturahmi. Batur memutuskan hubungan kami menyambungkan. Batur membaut abdi mah senyum. Batur mangauzuliman abdi mah gitu. Jadi dia betul-betul membalas keburukan orang dengan kebaikan lah gitu. Gampang nama. Itu. Ya. Ya. Badai gitu badai. Abot.
Allah ya, hisab. Atau syafaat Nabi. Kalau syafaat Nabi yang kayak di ujung aja kan di bait ujung. Di antara wisna ya. Bangun perbanyak sholawat Nabi untuk membangun kecintaan. Nah ada lagi yang hisabnya berat. Sagali taruskeun. Contoh ya, Bapak Ibu, aya kaidah. Upami urusan harta. Bahwa dunia itu anu teu nyambung ka Allah. Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia teh apa saja yang tidak nyambung pada Allah. Bukan hanya duit. Bukan hanya duit, harta, jabatan, kesenangan, bukan. Apapun. Lamun teu nyambung ka Allah namina dunia. Tah, dunia mah lamun ternyata halal dihisab. Pami haram jelas. Siksa jelas tama. Ima pami halal. Bayangkeun Bapak Ibu teh halal sadayana gitu ya. Bayangkan aja halal semuanya. Nah, dina halal nage hisab. Wah. Gitu. Ditaruh sagarupi. Gitu. Ya. Lamun urusan dunia di mana asalna segala macam. Tapi aya riwayat kan bahwa dzu dirhamain itu asyaddu hisaban min dzi dirhamin wahidin. Orang yang punya 2 dirham lebih berat hisabana daripada punya 1 dirham gitu. Itu rumus hisaban, Pak. Anu ayeuna di majelis ieu pangbeungharna, lamun kabeungharana kacanak maot, begitu maot dia masih berstatus punya sekian-sekian wayahna. Walaupun halalnya wayahna kudu dihadapi. Sok pertarusan Allah wayahna. Gitu. Nah, jadi bab ieu mah mendingan miskin, Pak. Enya. Terus tuh? Iya. Bisa-bisa tijali keur dihisab urang ngajawab nauzubillah summa nauzubillah gitu. Enak. Miskin teh kieu bukan begini. Gimana? Tip supaya di dunia kaya tapi begitu ke akhirat miskin. Yang terang tipsnya. Nya beunghar di dunia mah, tapi begitu ke akhirat miskin. Kumaha carana Bapak Ibu? Gimana? Seperti para nabi. Ari Rasulullah kaya we, jangan menyebut miskin. Atau kieu nu paling gampang, nabi nu terkenal kayana siapa? Nabi Sulaiman kaya. Tapi ketika Nabi Sulaiman wafat, nol. Lam yuwarrisu dirhaman. Para nabi siapapun tidak ada yang meninggalkan warisan harta. Tapi ada nabi selama itu punya harta. Punya. Nabi punya harta. Tapi apa? Artinya hartanya habis sebelum wafat. Beres. Begitu wafatnya tos teu aya sapeser pun ini tanah enggak. Itulah tips apa? Kaya tapi begitu maut mah miskin. Hampang gitu. Dan bawi mangga wae sing beunghar. Tapi sok siap teh gitu. Ibu-ibu. Jadi sampai maut teh tanah urusan tanah geus beres. Apakah diwakafkeun atau naon urusan mobil geus beres. Nu awi kunaon dianjurkeun urang kedah wasiat. Gitu ya. Wasiat teh kedana mah tiap wengi, Pak. Urang mah taranya da sieun teh ya. Inya kedana mah tiap wengi simpen dina bantal kieu. Ieu bisi abdi maot kitu kedana mah. Wantun teh Pak Haji. Urang mah teu wantun teh sieun maot teh nya. Ya hubur dunia teh urang mah. Nya kitu kedana mah. Iya untuk ini wasiat tinggalkan. Jadi afdal mah gitu. Ulah sampai ieu mah karunya. Ulah sampai kieu Pak, jangan sampai urangna geus maot geus puluhan tahun dikubur, ahli waris pasti ageneh. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada kesalahan di manajemen harta. Ada kesalahan. Kalau kita mati, buat kita tenang nyaman, beres urusannya. Saya nggak mau mati, masih ada harta pakai atas nama saya, nggak mau. Lamun kita disebut, Gusti terus tegaduna naon abdi mah. Begitu sakaratul maut, enggak, udah nggak ada atas nama saya, enggak. Selesai, begitu. Tak iya pentingnya tadi gitu ya, dari sekarang. Ya, terus maut mahnya ngali gincing begitu kan. Nya, Bapak Ibu, tong ngabayangkeun tanah nu ageng, Pak. Lamun urang maut ngan anu aya dina ngan maot teh ngan ninggalkeun nu naon? Acuk nu nempel sarung dianggo dihisab moal. Dihisab, Pak.
Tah ieu teh dihisab anu nempel sebelum orang maut dihisab itu. Jadi jangan dulu bayangin tanah mobil enggak. Numawi Islaman teu ngajarkeun miskin. Kaya kalau mau punya visi akhirat bagus. Tapi kita pun kalau benar-benar berpikir akhirat, maka sekaya apapun kita, gitu ya, pastikan maut mah merdeka, tidak punya beban harta. Da bade naon bapak ibunya? Hal jadi beban. Coba orang. Walaupun namun waris urusan ahli warisnya, anu tebenarnya ahli waris, gitu kan orang ulah sampai meninggalkan tadi teh. Dalam keadaan lemah pas saya, sok beda gitu orang amankeun. Jadi mun teh maut teh selesai. Da teh wasiat penting. Kayak mun bapak maut, emak maut, ibu maut ieu tah kieu sok teh ayeuna pegang ieu tong gitu. Tong para seang ke sing alakur kedan muncul kalimat gitu. Itu pentingna wasiat. Ya. Karena kita ingin nyaman berjalan menuju akhirat gitu, ya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, bade benghar, bade miskin? Bade benghar tapi kan Nabi ngadoa, Allahumma ahyini miskinan wa amiti miskinan wa wahsyurni fi zumratil masakin. Maksana gitu. Nabi kan gitu ngadoana. Gusti abdi maotan nuju miskin, maksana nuju miskin tadi gitu. Terus seep beres lah gitulah. Urusan dunia terus beres tuntas. Ya, Nabi orang biasakeun teh ayeuna naon wae harta orang bernilai akhirat gitu ya, telebar disedekahkeun, telebar diwakafkeun gitu ya, mangga. Mulai belajar digitulah gitu. Benar-benar punya nilai akhirat. Itu bait ke 42. Hisab tiap orang berbeda. Beres dihisab ya. Nah, nanti bait 43 ya. Ini hisaban ini baik orang pami ngadoana kumaha? Pamidin mau surat Al-Ghasyiyah aya kan. Apa urang sunat pami ngadoa eta ngadoa. Akhir Al-Ghasyiyah. Wa ma anta bimusaiti illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibullahu adzabal akbar itu kan. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina. Nah paminuju ngadangu eta dina soal Jumat misalkan atau dina soal sunat. Thumma inna ilaina hisabahum ngadoa. Allahumma hasibni hisabay yasira. Itu sunatna kitu pami ngadangu Quran tentang azab langsung melindung. Fa yu'adzibullahu al-'adzabal akbar langsung Allahumma inni a'udzubika min 'adzabikal akbar. Terus sumailani hisabum ngadoa Allahumma hasibni hisabay yasir Gusti hisab abdi sing ringan gitu hisabannya seringan mungkin. Gitu ya. Nah beres dihisab seberangi sirat semua mengalami jembatan yang tajam setajam pedang melebihi halus rambut satu lembar dilampaui selamatlah jika Nabi diikuti. Setelah beres hisab berarti apa? Sirat. Kita ulangi surat katalar rute menuju surga. Kubur, nusyur, mizan, hisab, terus sirat. Ya, sirat ini nama ya secara bahasa nama. Sirat jembatan anu menghubungkan apa? Ya, ke surga itu namanya sirat. Dihanapna surga. Dihanapna apa? Neraka. Ya. Jadi surga sareng neraka teh punten sanes berdampingan sanes. Beda. Jadi mulai istilah ditajong ti neraka tadi tinggal asup ka surga moal gitu. Da sanes berdekatan tatangga ki sanes gitu. Konsepnya sanes gitu. Nah seberangi sirat saur Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab saha jalmi anu ngahisab dirina di alam dunia maka bakal ringan hisabna di akhirat. Orang sering membaca diri, menghisab diri gitu ya. Dengan banyak istighfar, banyak muhasabah, banyak membaca. Sampai tahu kekurangan kita apa, salah kita apa itu. Itu maka akan ringan.
Nanti hisaban di akhirat. Nah setelah hisaban itu masuk sirat jembatan. Ya kumasana setajam pedang sehalus rambut. Maksana bukan kecil. Tajam lah Bapak. So pipawureuna gitu maksudnya teh. Iya jembatan teh sangat bagi orang-orang yang naudzubillah itu mengerikan. Gambaran mengerikan teh setajam pedang, sehalus karena buatna leurnya. Karena buatna leur gitu. Urang kadang-kadang pengen nyambut apa susah dengan nyambut rambut itu kan. Leueuna gitu, licin. Yang ngagambarkeun sirot ini membentang itu rawan mengerikan, rawan orang celaka, rawan orang tergelincir gitu di sirat itu. Ya sirat mah sami sebenarnya kayak gitu. Sirat mah satu jembatan gitu. Ada hisaban terus beres, tadi hisaban mah terus beres. Nah, ketika di sirat di situ sesuai dengan hasil hisaban tadi. Mimpi awunun ya bakal digebrus dan itu juga pemedina riwayat nu detil macam-macam kan? Aya anu secepat kilat, aya anu secepat angin itu ya. Aya anu seperti jalan lari, aya anu mungkin jalan biasa, aya anu ngesot itu. Bahkan dina Kifatul Atqiya itu aya satu riwayat orang-orang ini bapak-bapak sekelompok orang untuk nyebrang wae Pak. Gitu. Cari sih sumping Jibril ditanya, kenapa kalian nggak nyebrang gitu? Ayo, saatnya lah gitu. Kami takut. Terus kata dia, kalian siapa gitu? Kami ini dulu orang-orang yang suka sholat berjamaah di masjid. Oh, gitu. Kami orang-orang yang dulu suka ke masjid berjamaah. Berarti bapak-bapak. Dari ibu rumah terkena ke masjid kan? Ke masjid mangga pintu bapak-bapak berarti. Apa? Oh gitu kata Jibril. Udah kalian jangan takut. Maka Jibril masjid-masjid yang dulu suka dipakai di dunia itu didatangkan jadi berbentuk semacam perahu. Udah sok kalian naik ini aja. Masuk semuanya. Masuk. Jadi nyebrang tengok eta. Nyebrang sirat nanti. Secara lamat ya sadayana gitu. Itu. Bapak-bapaknya. Itu orang mah maksimalkan netepan berjamaah di masjid utamina itu gitu ya. Luar biasa jadi jalan keselamatan gitu. Nah di sirat nyebrang sedemikian rupa. Nah selamatlah jika Nabi diikuti. Setelah sirat bait 44, celakalah orang di dunia durhaka, tekad ucap amal buat Allah murka, tergelincir dari sirat ke neraka. Jika kafir abadilah di neraka. Berarti neraka di bawahnya jahanam tuh ya. Ari neraka mah pang ringan, pang luhurna gitu. Jadi neraka mah ya makin ke bawah, ini makin naudzubillah makin parah. Misalkan 1, 2 ke bawah. Nah, kalau tergelincir ke situ. Pami surga dibalik, surga mah paling rendah 1, 2 gitu. Gitu. Jadi bukan konsepnya bukan begini, ini surga ini neraka bukan. Bukan. Wow, ini mau rendah tinggi gitu. Nah, kalau tekad ucapnya di dunia membuat Allah marah, murka gitu ya. Nauzubillah. Mawi ieu pami urang maksana ieu dibahas ya. Urang kedah sieun, lamun sieun berarti urang hati-hati ti ayeuna, seueur ngadoa ka Allah itu kan di antara bisa tapi nu utamina urang memaksimalkan amal soleh. Tapi urang seulemahna kita ini banyak lemahnya, banyak tergelincir, maka anu paling pasti ku urang teu aya pilihan kedah dilakukan adalah dawamut taubah, dawamul istighfar. Tiap hari selalu memperbanyak istighfar da urang mah seueur lepatna. Nah itulah syariatna Rasulullah SAW, kanyaah Rasul nyariatkeun istighfar. Kanyaah Rasul gitu kan mencontohkan istighfar ke orang sadayana. Itu. Da Rasul terangkeun pisan lemahna urang seperti apa. Nah ieu Bapak Saudara namanya dugi ka bait ke-44 insyaallah kita lanjut terus ya bab samiyat ini pilar ke-9 mengimani hari akhir mudah-mudahan ilmu manfaat urang sadayana
ngaos ieu sing jadi sebab lancar na urang di sirat, sing jadi sebab urang ringan bahkan tanpa hisab, ya, sing jadi sebab urang kempel kin di surga na Allah Subhanahu wa taala, ningal Allah berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang ngaoskeun heula salat Rodul Quds apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa qatilil kafaratal ghasibin ardal qudsi ruddaha ilaina raddan jamilan wa badidhum tabdida warham ummata sayyidina Muhammad wa aslihum farrij anhum wansurhum waghfir lana wa lahum كل الذنوب وعلى آله وصحبه وسلم. 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad غاصبين أرض القدس ردها إلينا ردا جميلا وبددهم تبديدا وارحم أمة سيدنا محمد وأصلحهم واغفر لنا ولهم كل الذنوب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وقاتل الكفرة الغاصبين أرض القدس ردها ردا جميلا وبددهم تبديدا وارحم أمة سيدنا محمد وأصلحهم واغفر لنا ولهم كل الذنوب وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka ma 'abadnaka haqqa ibadatika ya ma'bud. Subhanaka ma dzakarnaka haqqa dzikrika ya madhkur. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya mashkur. Subhanaka ma 'arafnaka haqqa ma'rifatika ya ma'ruf. Subhanaka la nuhsi thanana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu radiyata walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa zahiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجه الكريم 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 وعلى الوصف بكل رحمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم وأعطنا الخير وارفع عنا الشر ونجنا واشفنا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور الصعاب وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بصلاتك الواقية الكافية الشافية الهادية الوافية وأحللنا بها أمانك وأنزلنا بها مزلا مباركا يا رب العالمين وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعليم أن ترزقنا الواسع وترزق الأمانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب انفعنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الأمانة يا الله kerabat sahabat terhadap agama dengan belajar dengan mengajar kami luaskanlah rezeki kami Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.